Wajahnya terlihat begitu murung. Tersirat di matanya ada rasa ketakutan yang dia pendam. Tangannya memegang kepala seperti banyak pikiran. Dia bernama Tony, seorang driver online yang sudah 5 bulan mengisi kamar kos yang bersampingan dengan kamar milikku. Sudah 3 bulan ia menitipkan istrinya kepada mertuanya. Dikarenakan 3 bulan kebelakang istrinya baru saja melahirkan anak pertama mereka. Selama istrinya tinggal di rumah ibunya, Tony malah lebih sering terlihat menghabiskan waktu di dalam kamar kos sendirian. Seperti sebuah tangkai, semangat hidup menunggu bunganya mekar, namun ketika buahnya mulai tumbuh, tiba-tiba tangkainya menjadi layu. Itulah Tony. Setelah anaknya lahir, bukannya lebih semangat mencari uang, dia malah menjadi suka bermalas-malasan. Kembali lagi kepada Tony yang masih terlihat murung. Kali ini kudekati dirinya sambil kubawakan segelas kopi berwarna coklat. Kududuk di sampingnya, perlahan kusodorkan gelas panas ini ke arah tangannya. Dia tersenyum dan berterima kasih. Kita pun mulai berbincang beberapa menit, hingga aku pun bertanya tentang keadaannya yang seperti sedang banyak masalah. Dia hanya terdiam sejenak, dan akhirnya dia berkata kalau memang benar saat ini ia sedang mempunyai sebuah masalah. Gak enak Jal kalau cerita di sini. Gimana kalau kita cerita di dalam aja? Ya, dia mengajakku ke dalam agar aku mendengarkan masalah apa yang ingin dia ceritakan kepadaku. Jadi beginilah cerita yang disampaikan oleh Tony. Malam itu Tony mendapatkan orderan mengantar seorang ibu-ibu dengan tujuan yang cukup jauh. Tak ada kendala dalam pengantaran, hingga mereka selamat sampai tujuan. Namun ketika baru saja sampai pada tujuannya, HP milik Tony tiba-tiba berdering. Dan ternyata yang menelpon adalah ibu mertua Tony. Ibu mertua Tony mengabarkan kalau Linda istrinya akan melahirkan dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Tony yang panik pun langsung mengendarai mobil dengan kencang menuju rumah mertuanya. Namun siapa sangka pekatnya gelap malam itu menutupi penglihatan Tony di sepanjang jalan. Hingga tiba-tiba hantaman keras mengenai bagian depan mobil Tony. Seketika Tony menginjak rem dengan cepat. Ia keluar dari mobil dan betapa kagetnya saat dia melihat sudah ada seorang wanita tergeletak dengan penuh berlumuran darah. Terlihat di tangan wanita itu memegang sebuah bingkisan seperti sebuah kado. Tony yang ketakutan, ia melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan bahwa tidak ada yang melihat kejadian barusan. Dengan cepat, ia masuk kembali ke dalam mobil dan meninggalkan wanita malang itu. Wanita itu sempat membuka matanya dan melihat plat nomor belakang mobil. Dalam sakaratnya, ia menyebut nama Tony. Nafasnya tersenggal begitu dalam. Matanya melotot merasakan sakit, dan tangannya mengepal seperti ada dendam dalam kematiannya. Singkat cerita, Tony pun sampai di rumah dan langsung membawa istrinya ke rumah sakit untuk menyelamatkan kelahiran anak pertamanya. Di dalam rumah sakit, Tony dan ibu mertuanya merasa sangat tegang. Tanpa henti, ibunya berdoa meminta keselamatan untuk anak dan cucunya. Doa seorang ibu memang tidak pernah salah.
Tidak lama kemudian, terdengar suara tangisan bayi yang begitu sangat kencang. Alhamdulillah, Linda melahirkan seorang bayi laki-laki dengan selamat. Waktu terus berjalan. Mertua Tony terlihat begitu gelisah. Tony pun yang melihat kegelisahan mertuanya, ia langsung saja bertanya kepada mertuanya. "Ada apa, Bu? Aku lihat dari tadi ibu seperti memikirkan sesuatu." Ibunya melirik ke arah Tony sebelum dia menjawab. "Ini Ton, ibu mikirin Sisi. Dari malam kok belum datang-datang ya? Kemarin ibu kasih tahu kalau istri kamu mau melahirkan. Dia langsung siap-siap katanya mau datang. Tapi sampai sekarang HP-nya pun gak aktif-aktif." Tony pun menjadi ikut khawatir. Dia mencoba menghubungi teman-teman Sisi, namun tidak ada yang tahu keberadaan Sisi. Sedikit informasi kalau Sisi ini adalah adik dari Linda, anak kedua Ibu Sum, atau yang sering kita sebut ibu mertua Tony. Masih dalam kecemasan, tiba-tiba dari luar terlihat 3 perawat mendorong kasur pasien. Dari jauh terlihat ada seorang tergeletak di atas kasur tersebut. Setelah berpapasan dengan mereka, Ibu Sum tiba-tiba menjerit dan langsung meraba-raba jenazah yang berada di atas kasur itu. Tony pun tak kalah heboh. Dia menangis dan memeluk jenazah itu. Tony pun bertanya kepada semua perawat, "Apa yang terjadi, Dok? Apa yang terjadi dengan adik saya?" Tiba-tiba salah satu perawat wanita menjawab, "Semalam gadis ini mengalami kecelakaan tabrak lari. Tak ada barang bukti lain yang ditemukan, melainkan hanya sebuah bingkisan kado berisi perlengkapan untuk bayi." Tony pun lunglai, ia terjatuh dengan lemah. Seketika bayangannya kembali ke malam itu saat ia menabrak seorang wanita. Iya, dia adalah Sisi, adik istri Tony yang Tony tabrak dan ia tinggalkan tadi malam. Mertua Tony pun begitu sangat marah. Ia sangat mengamuk. Ia bersumpah akan membalas orang yang telah membuat anaknya celaka. Tony semakin gemetar dibuatnya. Ia lebih memilih bungkam menutupi semuanya daripada keluarganya menjadi hancur. Akhirnya kebahagiaan di hari itu pun seketika berubah menjadi sebuah duka. Singkat cerita, setelah proses demi proses diselesaikan, kini Linda, Tony, dan Bu Sum pulang ke rumah Bu Sum kembali. Saat malam tiba, Linda yang saat itu belum bisa tidur karena bayinya yang terus-menerus menangis. Akhirnya Linda menggendong bayinya ke tengah rumah. Bayi Linda yang dari tadi menangis tiba-tiba menjadi tertawa-tawa sendiri. Saat menghadap ke arah jendela, Linda mencoba menjauhkan bayinya dari arah jendela. Tapi anehnya bayi itu kembali menangis. Dia pun kembali mengarahkan pandangan bayi kepada jendela. Dan lagi-lagi bayi itu kembali tertawa. Saat Linda mulai merasa ada yang aneh, tiba-tiba terdengar suara nyanyian Nina Bobo dari arah jendela. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Linda pun ketakutan setengah mati. Saat dia lihat di arah jendela, ada Caca yang sudah berbalutkan kain kapan pocong. Keesokan harinya, Linda terlihat tak enak badan. Namun Linda tak menceritakan apapun kepada suaminya maupun ibunya. Sore itu, Linda menitipkan bayinya kepada sang ibu, karena Linda berniat akan tinggal di kos kembali bersama Tony. Namun kali ini Linda harus membereskan dulu kos miliknya agar layak untuk ditempati dengan bayi. Sekitar pukul 8 malam, Linda dan Tony baru berangkat dari rumah.
dikarenakan Tony yang pulang terlalu larut karena ada lumayan banyak orderan. Saat di perjalanan, hujan begitu deras, dan anehnya jalanan terasa begitu sangat sepi. Anehnya lagi, Tony yang setiap hari melewati jalanan itu dari rumah menuju ke kos, tiba-tiba kini dia merasa berada di jalan yang asing. Tony pun memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Dia merasa kebingungan, kini berada di mana. Yang dia lihat di sekitar kini hanya pepohonan besar tanpa ada cahaya sedikit pun dari luar. Linda pun yang dari tadi tertidur, kini dia terbangun dan terkejut melihat posisi mereka yang entah di mana. Sontak Linda pun bertanya kepada Tony, "Kita ada di mana, Mas?" "Gak tahu deh, aku juga bingung. Perasaan aku dari tadi di jalur yang bener deh." Setelah Tony berbicara seperti itu, tiba-tiba Tony melihat Linda seperti gemeteran, seperti ada yang ingin diucapkan namun sulit untuk mengatakannya. Sampai akhirnya keluarlah ucapan suara gugup dari mulut Linda. Mas, kemarin Caca udah meninggalkan dan jasadnya udah kita kuburkan." "Iya, terus kenapa?" Caca ada di belakang, Mas." Sontak Tony pun kaget mendengar ucapan Linda. Perlahan Tony memberanikan diri menoleh ke arah belakang. Namun saat sudah melihat ke belakang, tak ada apa-apa. Tony pun kembali menghadap ke depan. Namun tiba-tiba dari jendela mobil depan terlihat wajah hancur sambil menunjuk ke arah Tony dengan berkata, "Pembunuh kamu harus mati." Lalu sosok itu tertawa menyeramkan dan hilang begitu saja. Linda yang mendengar ucapan dari hantu itu langsung bertanya kepada Tony, "Maksudnya apa, Mas?" Namun Tony tak menjawab. Dia malah mencoba menyalakan mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Saat dalam perjalanan, Linda terus menangis karena ketakutan. Namun tiba-tiba Tony melihat ada bapak-bapak sedang mendorong sepeda ke arah berlawanan. Ketika itu Tony pun turun untuk bertanya. Awalnya Linda melarang Tony karena takut mereka adalah orang jahat. Namun Tony bilang, mana mungkin sudah tua begitu mau melakukan kejahatan. Tony pun langsung turun dari mobilnya dan langsung mendekati kakek tua itu. Setelah didekati, ternyata kakek itu tidak sendirian. Selain mendorong sepeda, ternyata kakek itu pun membawa seorang anak kecil. Yang Tony pikir anak kecil itu adalah cucunya. "Maaf kek, boleh numpang tanya?" Kakek itu pun hanya tersenyum. "Kalau ini di daerah mana ya kek?" tanya Tony sekali lagi. Namun jawaban kakek itu sungguh mengejutkan. "Kalau kamu mau keluar dari sini, kamu harus menebus dosa kamu." Tony pun menggerutkan dahinya, menunjukkan kalau dia tak mengerti yang diucapkan si kakek. "Maksud kakek apa ya?" Kakek itu tersenyum kecil sambil berkata, "Oh tidak dek, kakek cuma bercanda. Kalau mau keluar dari sini, ayo kakek antar." Tony pun tersenyum. "Kakek serius? Kalau begitu, ayo kita masuk ke mobil kek." Kakek itu menjawab, "Iya, tapi tolong gendong cucu kakek ya, biar sepeda kakek tinggal di sini." "Oh baik kek." Tiba-tiba kakek itu berjalan duluan ke arah mobil dan langsung masuk melalui pintu belakang. Linda yang berada di kursi depan menyapa kakek itu dengan senyuman. Namun kakek itu hanya terdiam dengan pandangan yang kosong. Kini Tony sudah menggendong cucu si kakek. Namun saat digendong, anak itu berteriak-teriak memanggil sang kakek. Awalnya Tony tidak menghiraukan teriakannya itu. Namun teriakan kali ini membuat jantung Tony terasa copot. Dia berteriak, "Kek, tunggu kek, kepala aku lepas kek."
Sontak saja Tony dan Linda yang mendengar teriakan anak itu langsung menoleh ke arah anak tersebut. Dan benar saja, Tony kini sedang menggendong sosok tanpa kepala. Tidak hanya itu, kepala anak itu pun terlihat di atas tanah sambil tertawa-tawa menyeramkan. Tony pun dengan sekuat tenaga mencoba melepaskan badan anak itu yang masih ia gendong. Setelah terlepas, Tony pun langsung berlari memasuki mobil dan langsung pergi dengan menjalankan mobilnya. Kenapa? Takut ya? Tanpa disadari, sosok kakek yang masuk ke dalam mobil tadi masih ada di jok belakang. Serentak, Tony dan Linda pun melihat ke arah belakang. Dan ternyata kakek itu sudah berubah menjadi pocong yang wajahnya mirip dengan Sisi, namun sudah sangat hancur. Pocong itu tersenyum dengan menggerak-gerakkan badannya dan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Akhirnya karena takut, mereka pun menabrak sebuah pohon besar. Keduanya ditemukan pagi hari oleh warga dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dalam komanya, Linda didatangi oleh adiknya Sisi. Sisi menceritakan kalau malam itu dia sangat ingin menemani kakaknya melahirkan. Namun ketika Sisi sedang menyeberang untuk mencari taksi, Sisi tertabrak oleh Avanza berwarna kuning. Sisi sempat sadarkan diri dan melihat yang menabrak dirinya adalah Tony. Namun Mas Tony tidak menolong Sisi. Mas Tony hanya pergi begitu saja. Setelah cerita itu selesai, Linda pun langsung tersadar dari komanya. Saat ia tersadar, ia hanya melihat ibunya yang sedang menangis. Setelah Linda tenang, ibunya pun langsung mengatakan bahwa pelaku tabrak lari pada Sisi adalah Tony. Setelah sekian lama polisi menyelidiki, akhirnya polisi mendapatkan bukti dari CCTV yang masih aktif terpasang di gedung tua yang kosong. Kembali kepada aku yang sedang mendengarkan cerita dari Mas Tony. Ada pertanyaan yang terbesit di kepalaku. Mas, kalau Mas Tony yang tabrak Sisi, kenapa Mas Tony sekarang gak di penjara? Ujar diriku. Tony pun tersenyum dan langsung melanjutkan ceritanya. Saat Tony dan Linda mengalami kecelakaan, Tony dan Linda dibawa oleh warga ke rumah sakit. Linda saat itu hanya mengalami koma, sedangkan Tony saat dibawa ke rumah sakit, di perjalanan Tony tak terselamatkan. Sontak aku pun terkejut mendengar Mas Tony berkata seperti itu. Tapi aku hanya menundukkan kepala sambil tersenyum kecil, karena aku pikir dia hanya bercanda. Namun saat kuangkat kepalaku, Mas Tony yang tadi bercerita kepadaku kini sudah berbalut kain kafan. Hidungnya disumbat oleh kapas dan dia berkata, Aku tidak bohong.